Halo kamu Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas Fir'aun dari Jawa. Bagaimanakah kisah Fir'aun dari Jawa ini? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir kerajaan Kadiri atau kerajaan Panjalu yang memerintah antara tahun 1194 hingga 12022 Masehi. Kerajaan ini beribu kota Rida atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Berantas. Di masa pemerintahannya, kerajaan Kadiri mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah inti adalah bekas kekuasaan kerajaan Medang meliputi 2/3 bagian timur Pulau Jawa. Berita tentang kerajaan Kediri sebagian juga diperoleh dari berita Tiongkok. Buku ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Jawa atau Copo. Kemudian disusun buku Ling Wai Taita pada tahun 1778 Masehi karangan Chu Ik-fei. Kemudian juga disusun sebuah kronik Tiongkok bernama Chun Fachi karangan Chu Jukwa, yaitu pada tahun 1225 Masehi. Kedua buku ini menerangkan keadaan kerajaan Jawa atau Copo pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi memiliki 14 negara bawahan atau kadipaten yang tersebar luas dari Pulau Jawa hingga ke ujung timur Kepulauan Nusantara. Keberadaan Raja Kertajaya yang merupakan raja terakhir dan terbesar kerajaan Kadiri adalah dengan ditemukannya cukup banyak peninggalan berupa prasasti. Terdapat 4 buah prasasti yakni Prasasti Galunggung pada tahun 1194 Masehi, Prasasti Kamulan 1194 Masehi, Prasasti Palas 1197 Masehi, dan Prasasti Wates Kulon 1205 Masehi dikeluarkan oleh Raja Kartajaya. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarwiswara Triwikrama Watara Anindita Sringgalacana Dikjaya Utunggadewa. Nama Kertajaya juga terdapat dalam Kakawin Nagara Kertagama pada tahun 1365 Masehi, kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman kerajaan Kadiri oleh Pu Pranca, seorang tokoh agamawan di Istana Majapahit. Sedangkan dalam serat para raton, Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Konon, dengan kesaktiannya, Prabu Dandang Gendis mampu duduk di atas tombak tajam yang berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya, Kertajaya tidak puas dengan hanya menjadi seorang raja. Dikisahkan, pada pemerintahannya, Prabu Dandang Gendis menyatakan bahwa dirinya adalah dewa dan ingin disembah oleh segenap rakyatnya, termasuk oleh para Brahmana Hindu dan Pandita Buddha layaknya Fir'aun dalam masa Nabi Musa alaihissalam yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyat pun dipaksa menyembahnya, bagi yang tak menurut akan dibunuh. Fir'aun adalah gelar untuk menyebutkan seluruh penguasa Mesir kuno, karena Fir'aun dianggap sebagai perwujudan dewa yang disembah. Bagi rakyat Mesir, penyembahan ini bertujuan supaya kedamaian kehidupan di dunia dan di alam baka yang merupakan harapan semua anggota masyarakat dapat tercipta. Konsep Raja Dewa tersebut dipakai hampir di semua periode masa Mesir kuno. Berbeda dengan Mesir, di Jawa tidak ada tradisi menyembah manusia yang hidup walau raja sekalipun. Hanya raja yang sudah mangkat saja yang didermakan di dalam candi dalam wujud dewa. Aksi sang adik Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum pemuka agama. Para Brahmana pun menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana. Mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman. Sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati. Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari Dahanapura, sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya.
Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Sementara itu, di Tumapel tersiar kabar bahwa Tunggul Ametung seorang Aku Tumapel, adipati bawahan kerajaan Kadiri yang setia terhadap Raja Kertajaya dikudeta oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Ken Angrok. Kemudian, ia mengambil alih jabatan adipati Tumapel setelah sukses menghabisi ayah angkatnya itu. Ken Angrok, yang juga seorang putra kandung Brahmana Lohgawe, seorang agamawan Hindu Siwa, mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati hal itu, para Brahmana yang sebelumnya melarikan diri dari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Ken Angrok. Dengan kecerdikannya, Ken Angrok memanfaatkan situasi. Melalui pengaruh ayahnya, Brahmana Lohgawe, ia mendapatkan simpati dari para Brahmana. Ia berjanji akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Kadiri Kertajaya yang mengaku dewa atau Tuhan. Ken Angrok berjanji akan menaklukkan Raja Kertajaya. Kemudian, para Brahmana menganugerahi gelar kepada Ken Angrok dengan gelar Batara Guru. Mulai setelah itu, Ken Angrok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai titisan dewa. Gelar Batara Guru tersebut diyakini sebagai upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Angrok. Karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru merupakan nama lain dari Siwa. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Angrok, diangkatlah kemudian Ken Angrok menjadi Raja Tumapel yang merdeka dari kerajaan Kadiri. Sementara, para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat dan para penguasa bawahan Kadiri agar memberontak bersama-sama dengan Ken Angrok. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Angrok untuk mengalahkan Kadiri. Melihat Tumapel membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah tersebut. Tumapel dikebur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kadiri. Namun, karena Tumapel didukung para Brahmana dan rakyat, maka serangan demi serangan Kadiri dapat ditumpas. Tumapel yang didukung rakyat selalu mendapat kemenangan dari setiap pertempuran. Kemudian bergantian menyerang balik ibu kota kerajaan Kadiri. Ibu kota kerajaan Kadiri pun akhirnya dapat direbut. Dikisahkan dalam pertempuran Ganter, konon Prabu Kertajaya melarikan diri ke Kayangan dan menjadi dewa ketika istananya dikepung oleh Ken Angrok. Setelah ibu kota Dahanapura dapat ditaklukkan, secara otomatis seluruh bekas wilayah kerajaan Kadiri masuk kepada kekuasaan Tumapel. Ken Angrok kemudian mengubah nama kerajaannya dengan nama Singasari. Meskipun demikian, Ken Angrok mengangkat Jayasabha, anak Raja Kertajaya, sebagai penguasa Kadiri selanjutnya. Setelahnya, kedudukan Kadiri yang semula menjadi pusat kerajaan berganti menjadi kadipaten bawahan Singasari. Demikianlah kisah Fir'aun dari Jawa. Bagaimana menurut Kamprademi Masa tentang kekejaman Raja Sri Maharaja Kertajaya ini? Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.